Hai Random People, jumpa lagi dengan gua Dani di Rapot Random People Talk Show. Dan hari ini gua berkesempatan ya gabung, ada tamu di sebelah ini adalah Bapak Imade Suwarya ya. Beliau ini alhamdulillah sudah adalah seorang pemilik ya, atau owner dari perusahaan yang brandnya adalah namanya Bari Lestari, Batik Bari Lestari ya. Selamat siang nih Pak Made. Siang ya. Hari ini terus terang ya luar biasa nih Pak Made bisa ngobrol sama Pak Made karena mudah-mudahan nanti ceritanya ini bisa menginspirasi ke teman-teman ya. Iya. Nah, kalau dari namanya berarti Pak Made ini berarti orang Bali Nah, Pak ya. Iya. 100%. 100% orang Bali Pak ya. Pak Made, sebelum kita cerita di Bari Lestari yang Bapak dirikan, Pak, latar belakang Bapak sebenarnya apa sih Pak awalnya Pak? Kalau kita boleh tahu Pak. Saya latar belakang saya adalah bankers. Bankers Pak. Ya, jadi tadinya saya kerja di bank selama jadi jasa keuangan lah ya. Karena ada bank terakhir di Multifinance. Oke. Gitu. Selama 30 tahun. Gitu. Nah, dari disitulah jadi ya namanya manusia kan ada aja rasa jenuh gitu. Karena 30 tahun sudah di situ rasanya. Usia berapa waktu itu Pak mulai kerja Pak di bank? Di bank swasta lah kita. Iya, itu saya usia 29. 29 ya? 29. Sudah menikah itu Pak? Sudah, baru menikah itu. Oh, baru menikah di usia 29? Iya. Kerjanya di bank? Iya. Karena sebelum saya kerja di bank itu, saya masih kuliah, saya sudah kerja. Oh. Sehingga kuliah di Bali Pak? Di Udayana. Oh, di Udayana. Jadi saya sudah. Tapi bukan di bank waktu itu? Bukan, kerja di kontraktor. Oh, kontraktor. Jadi Jambi kerja, Jambi kontraktor. Iya, Jambi kuliah sambil kontraktor. Gitu. Nah, disitulah saya sambil kuliah karena bos saya itu juga mengizinkan saya kuliah lanjut. Pada saat kuliah silakan, pada saat tidak kuliah silakan kerja di kantor. Karena saya membantu bidang administrasi keuangan mereka. Iya. Perpajakan segala macam. Karena saya dasarnya kuliahnya apa? Saya dulu dasarnya SLTA-nya SEMEA. Oh, SEMEA ya. SEMEA jurusan tata buku. Kalau sekarang kan akuntansi. Dan samping itu juga saya punya juga kursus Bon A, Bon B. Oh. Itu zaman itu. Apa tuh Pak Bon A, Bon B? Bon A, Bon B itu jurusan akuntansi. Oh. Di luar saya masih sekolah di SEMEA itu sambil saya kursus di luar. Oh. Itu. Nah, dari situlah saya bisa. Bapak kuliah akunting berarti? Justru saya tidak accounting. Karena pada saat saya kuliah itu pertama di tingkat pertama kan belum ada penjurusan. Accountingnya kok begitu-begitu juga. Akhirnya saya mencari jurusan ekonomi umum supaya dapat analisa mikro dan makro. Oh iya. Gitu, analisa mikro makro itu yang saya belum tahu. Gitu loh. Kalau accounting saya tahu sampai sekarang pun nanti tahu lah gitu loh. Basicnya dari SEMEA dulu accounting ya. Accounting gitu. Nah, dari situ kita lihat accounting itu kan hanya begitu-begitu aja gitu, tidak berubah gitu loh. Iya. Gitu. Nah, itu dasarnya. Sehingga dengan demikian kita sempat kerja di jasa keuangan. Mulai saya ditugaskan di Lombok. Di Bali sementara cuma 6 bulan, udah itu dipindahin. Oh, jadi pertama kali Bapak malah kerjanya di Jakarta dulu. Oh, di Jakarta. Direkrut di Jakarta. Saya diterima di Jakarta, berkantor di Bumi Daya Plaza lantai 63. Zaman dahulu itu kalau orang kerja di bank itu keren banget. Oh, benar. Sangat keren. Bahkan di generasi saya aja, kami ini kepengen kerja di bank. Iya. Waktu itu ya. Iya, betul. Ini pekerjaan dulu kalau mau kuliah itu yang paling gampang kerja di bank. Udah pasti. Betul. Iya, pakai dasi. Nah, itulah makanya saya juga cita-cita saya memang begitu. Kerja di bank. Nah, itu. Jika dengan demikian orang tua kan menyaranin pariwisata. Karena di Bali, saudara saya, ipar, kakak, semuanya di pariwisata. Ada GM di Sanurbit Hotel Ipar itu. Iya. Kalau waktu itu kita kerja tamat sekolah, kerja di hotel langsung diterima. Zaman itu. Iya. Saya nggak mau.
Karena pariwisata lagi berkembang-kembang. Oh, bukan main itu. Dan butuh tenaga kerja sangat banyak ya. Iya, gitu. Zaman itu. Nah itu akhirnya saya dimarahin terus. Kenapa Pak nggak mau Pak? Saya pikir pariwisata kalau semua saudara kita ajak kerja, Pariwisata, ya. siapa jadi pimpinan gitu. Selalu pikiran saya begitu dulu. Begitu juga saya tamat di Udayana, di Pemda banyak orang nyari tenaga. Pokoknya sarjana zaman itu. Saya tamatan saya cuma berlima Pak. Nggak kayak zaman sekarang ya, orang mau cari kerja PNS sulitnya minta ampun. Iya, zaman itu dulu kita tamat sarjana dipanggil oleh Pemda. Saya dipanggil. Saya lihat teman-teman semua ke situ. Iya. Nah kalau kita juga ke situ nanti kita berebut jadi pimpinan. Siapa jadi pimpinan gitu loh. Saya tinggalkan. Saya ingin di swasta supaya cari duit bener gitu. Karena saya rasain pada saat saya kerja di kontraktor itu, kontraktor miliknya orang Arab. Nah itu saya kerja benar-benar kerja. Itu zaman itu duitnya, gaji saya zaman itu bisa beli Vespa. Vespa ya Pak ya. Zaman itu, coba bayangkan. Banyak makanya. Karena gini, kita kan setiap proyek itu ada plafon. Gitu. Kalau kita ngerjain proyek nilainya 100, kita kerjain cuma 60, 40-nya itu 50%-nya masuk perusahaan, 50% bagi-bagi. Gitu dulu. Nah itu berjalan waktu. Oh iya, Bapak memutuskan nggak di PNS pariwisata, jadi masuknya di bank. Gitu. Pertama kali di Jakarta tuh Pak? Pertama saya diterima di Jakarta, kerja di Jakarta sebentar. Oh kamu bisa nih, kamu pindah ke Bali. Oh, balik ke Bali? Disuruh ke Bali. Apa tugas saya Pak? Gitu. Ya nanti kita buka cabang situ, kamu didik dulu. Nah itu saya didik, saya dikasih anak buah. Target saya apa? Saya selalu kalau kerja begitu. Target saya apa? Gitu. Oh target kamu begini. Begitu kerja di Bali 6 bulan juga. Target saya sudah melampaui. Dipindahkan saya ke Lombok, disuruh jadi pimpinan. Di Lombok saya nggak mau jadi pimpinan. Alasan saya apa? Karena saya masih muda waktu itu. Kenapa Pak? Kok nggak mau Pak waktu kalau masih muda, kok nggak mau jadi pimpinan Pak? Tingkat emosi saya masih tinggi sebelah itu. Itu usia berapa lama kerja waktu itu? Kayaknya baru sebentar berarti. Iya sebentar, masih kan belum nikah waktu itu. Iya. Makanya begitu pindah ke Makassar baru saya nikah. Nah, karena apa? Karena di situ baru saya mau jadi pimpinan. Di Jakarta, di Makassar saya jadi dirut BPR, Bank Piutang Rakyat zaman dulu. Yang diawasi oleh BRI Kanwil Jakarta, BRI Pusat. Tapi ini di perusahaan yang sama waktu awal? Masih sama? Sama, di grup perusahaan itu aja. Jadi Bapak pindah. Grup perusahaan itu kan banyak usahanya Pak. Ada pabrik obat, kontraktor, real estate, bank, asuransi, banyak kan grup usahanya gitu. Jadi Bapak akhirnya pindah ke Makassar. Langsung jadi dirut? Dirut. Wah, ini jabatan langsung naiknya loncat banyak nih. Iya, karena apa? Target saya di Lombok dilihat. Langsung dapat juara 2 nasional. Itu Gitu. berarti jadi dirut masih cukup muda dong Pak? Makanya masih 30-an mungkin ya? 31. 31. Jadi dirut. Makanya saya waktu itu kita memegang BPR, walaupun BPR zaman itu setiap ada acara di Pemda kan kita diundang Pak. Yang di Makassar ya? Makassar. Kadang-kadang kita rasanya kecil kita gitu loh. Iya. Karena kita memang paling muda. Iya. Akhirnya kita terkenal. Made mana tuh Made? Yang paling muda. Nah, gitu. Ya. Made mana? Biasanya kalau paling muda paling tua. Iya. Oh. Made itu mana? Made Bali mana? Gitu. Sehingga bangsa itu maju Pak. Di Indonesia Timur nomor 1. Sampai Bapak yang pegang tuh waktu itu? Saya pegang. Sampai saya akhirnya dipanggil oleh wali kota. Wali kota Makassar. Ditanya, kamu mau nggak memimpin bank milik Pemda? Karena Pemdanya punya bank nggak jalan, gitu loh. Bank bis lah. BPD ya waktu itu. Iya, enggak bukan BPD, Bank Pasar juga. Bank Pasar. Namanya Bank Pasar gitu. Dia Bank Pasar Kota Madya Makassar. Gitu. Dia berkantor di pasar sentral di atasnya. Dia berkantor di atasnya, di bawahnya saya. Di bawahnya pasar. Saya ngelepas kredit di situ, ngelepas kredit, cari dana di situ gitu loh. Justru dia enggak. Karena saya kan biasa pagi, kebiasaan saya ini.
Pagi begitu di kantor, saya kumpulin karyawan. Kita doa dulu. Doa bersama. Sudah itu kita kumpulin karyawan. Ini kamu apa juga? Kamu apa sekarang? Kamu kemana? Oh saya gini Pak, kerjain segini. Oh itu jangan. Ini kerja ini. Begitu sore, nanti ada laporannya di meja saya. Kalau saya di kantor, selalu saya datang pertama Pak. Kasih contoh ya Pak ya? Bukan. Kenapa? Pertama itu kan saya sudah bisa ngecek karyawan, hasilnya dia yang kita tugasin kemarin, kita cek, oh udah benar. Nantinya kita habis doa, kita kasih pengarahan, sudah ada dasar kita ngomong. Itu aja. Itu bagi tugas lagi tuh hari. Nah itu bagi setiap hari rutin day to day gitu. Pak, waktu di sana itu wilayahnya Makassar aja atau Makassar aja. Makanya dapat kesempatan dari yang Makassar tadi, Pemda tadi. Iya, dia ditawarin saya memimpin banknya. Iya. Bapak bilang waktu itu. Oh gini, tawarin begini. Gaji kamu berapa di situ? Iya. Begitu. Iya Pak, ada lah Pak. Pokoknya kamu pindah ke sini, kalau kamu bisa, kalau mau, gaji 2,5 juta. Kemudian mobil DX zaman itu baru Skoda DX. Itu yang baru itu. Zaman itu harganya 10 juta. Itu. Sedangkan saya di BPR saya itu digaji cuma 900.000. Nah, itu saya ditawarin 2,5 juta. Ya Pak, saya pikir dulu Pak. Pulang. Sampai di rumah, sambil makan. Biasa itu sorenya dengan istri saya ngobrol. Ditawarin gini Bu, gini. Saya kata, mana? Saya bilang bank Pemda itu. Siapa yang mau ngasih? Wali kota Pak Suwahyo, orang Jawa, wali kota Makassar ya. Ya. Sudah itu saya bilang, ditawari begitu, istri saya bilang gini, bukankah wali kota umurnya jabatannya hanya 5 tahun? Oh iya. Kalau setelah 5 tahun ganti lagi wali kota. Nanti ganti wali kota, nanti kan istri saya memanggil saya beli. Nanti beli langsung ditendang oleh gitu. Bank itu sudah gede, nanti beli ditendang. Bisa, ya. Kalau kita di sini, walaupun gaji kecilan, beli sudah kenal baik dengan ownernya langsung. Ada apa-apa, kita kekurangan apa, kita masih tidak malu minta, tidak malu bilang gitu. Gitu istri saya. Udah itu saya pikir, ini orang bodoh ngomong ini suara Tuhan. Gitu. Tapi omongan istri itu lebih menguatkan loh dibanding yang lain. Iya. Makanya saya bilang ini omongan Tuhan, ini suara Tuhan gitu loh. Tapi melalui istri gitu loh. Karena gini Pak, menurut saya Pak Wadi ya, kalau udah istri yang ngomong itu udah tenang. Misalnya nih, kita ada masalah apa, kalau udah istri udah nggak apa-apa, kita begini aja, udah nggak ada lagi pikiran yang lain, selesai pokoknya. Enggak, biasanya saya nentang Pak. Saya sering nentang. Jangan gitu. Enggak lah, saya lanjut. Gitu biasanya. Ini kok saya berpikirnya panjang gitu. Saya pikir, ini suara Tuhan. Kok bisa istri saya ngomong begitu gitu loh pikiran. Gitu pikiran saya. Akhirnya Bapak turutin ikutin gitu. Nah itu akhirnya di situ tahun 92 akhirnya saya dipindah ke Jakarta. Berapa lama? Kayaknya lama di Makassar Bapak. Di Makassar 8 tahun lah. 8 tahun ya. Pindah ke 8 tahun lebih, pindah ke Jakarta. Di Jakarta akhirnya wakil pemimpin operasional kantor pusat. Ini promosi Pak ya? Ya, promosi ke bank umum. Itu ke bank umum menjadi kepala operasional. Saya tanya juga, saya tanya juga kepada direksi saya. Kalau di sini apa tugas saya? Gitu. Apa target saya? Bagaimana supaya jangan saya salah? Dibilang, target kamu kalau bisa begini, kalau bisa begini, kalau bisa mencapai ini sekian komisinya, sekian bonusnya gitu. Gede banget. Gitu dalam hati saya. Sangat kencang gitu. Semangat saya gitu. Terus memang saya kencang. Di situ saya dapat duit banyak Pak. Gajinya tidak pernah saya perhatiin. Bonusnya itu kita cari dana. Yang saya cari siapa? Saya orang-orang pejabat saya cari. Departemen saya cari. Jiwasraya, apa namanya?
Jasara Harja, Taspen, perusahaan besar dan menteri. Nah itu begitu saya dapat rekomendasi dari Pak IB Sugana, yang naruh deposito gini gitu, saya dikasih rekomendasi, gitu, oleh menteri, ke menteri juga, saya mungkin aja, tidak ada salahnya. Malah saya bentak-bentak oleh sekretarisnya, sudah janji mau benar. Saya telepon lagi Pak IB, Pak ini udah dikasih masuk, di telepon dia. Iya ada ini aja ya, ada bawanya berarti ya. Gitu. Nah akhirnya itu berarti bonusnya nambah banyak Pak. Akhirnya berkembang juga Pak. Berkembang. Disitulah saya akhirnya punya aset Pak, beli aset. Saya orangnya tidak loyal lah gitu lah. Ada saya beli tanah, saja saya masih mahasiswa, saya sudah bisa beli tanah Pak. Dari hasil kerja saya dia, samping biaya sendiri. Beli saya tanah 200 meter, 1 juta harganya. Waktu di Bali itu? Iya, 1 juta. Kemarin saya jual, sejak COVID ini nambah masuk ke batik ini, dapat uang 3M. Harga 1 juta dulu ya? Berapa? 1 juta. 1 juta tahun 89 kalau tidak salah itu. 80, bukan 89. 80. Kalau tahun kirian udah 3. Iya. Itu dulu saya anggapnya uang hilang itu. Saya beli aja direnon, akhirnya kawasan itu bagus. Berkembang terus. Kalau saya jual dulu sebelum COVID, mungkin harganya sampai 4M lah. Itu saya jual itu, dapat uang segitu, masuk ke batik. Gitu lah. Nah di ruko gini-gitu saya beli juga di mana orangnya. Itu dulu. Nah itu singkat ceritanya begitu. Akhirnya kita sudah di bank itu sudah sedang enjoy-nya, sedang senangnya. Kamu bikin perusahaan lagi. Di situ saya disuruh membuat multi finance. Pembiayaan ya? Iya, pembiayaan. Saya sudah tolak Pak. Kamu udah enjoy di bank? Saya senang. Kenapa saya senang? Saya lebih banyak di lapangan. Yang penting saya dapat deposito, dapat dana. Saya sudah bebas golek. Ke lapangan saya kadang-kadang pagi aja saya ngabsen ke kantor laporan ya bos. Laporan dengan bos. Malah saya disuruh keluar. Padahal deposito sudah saya jahat juga saya. Deposito sudah saya pegang. Saya lapor Pak ini. Oh ya kamu udah. Kadang-kadang saya sudah pegang, nanti saya supaya kalau lama saya golek, nanti supaya ada juga setoran saya gitu. Gitu. Karena kegandrung sekali golek. Tapi buat ini juga kali Pak, lobby juga Pak, sama menteri sama pejabat ya. Ke Batam, golek ke Australia sampai sekarang masih Pak? Sekarang udah berkurang saya. Tapi dulu sampai jauh-jauh juga lapangannya? Iya, gitu loh. Ke Batam, ke Bintan sering dulu Pak. Ya Bintan Resort Pak ya. Iya, begitu kita ada konter lagi itu sering saya nengok konter pasti saya golek di Bintan. Tapi Bapak waktu jadi di bank itu udah mulai hidup apa? Udah agak mewah kayaknya hidupnya udah cukup lah Pak. Cukup ya. Cukup lah Pak gitu. Nah, jabatan terakhir selama akhirnya di final nih Pak. Oke, kita di jabatan di bank terakhir tadi apa ya Pak? Wakil direktur tadi. Wakil kepala operasional. Operasional kantor pusat. Nah akhirnya Bapak suruh membuat. Nah, padahal saya wakil kepala operasional. Artinya kalau orang melihat jabatan kan dia malu datang door to door mencari nasabah. Saya enggak. Saya anggap dia cari teman gitu. Itu akhirnya saya duit dapat, teman dapat gitu. Jabatan juga dapat ya. Itu. Enjoy lah waktu itu. Enjoy gitu. Iya, enjoy Pak. Itu. Nah itu setelah itulah kita disuruh mungkin multi finance itu. Saya bikin dari nol juga. Saya bikin dari nol gitu. Nah selama itu saya sibuk terus itu istri saya nongkrong di rumah bengong gitu. Belum ada anak timbul. Saya pikir-pikir kasihan. Tapi itu belum punya anak Pak? Belum, yang kedua tuh. Enggak, sorry Pak, kita kelas balik dulu. Berarti kan Bapak waktu nikah sempat punya anak Pak? Sempat. Begitu saya nikah 6 bulan istri saya hamil. Lahir anak pertama. Meninggal tahun 89 bulan Januari. Tahun 2022 baru ada. 2002. Meninggalnya kalau boleh tahu kenapa? Sakit.
tiba-tiba? Tadinya sakit di ujung pala. Dibilang, oh ini jantung koroner gitu. Wah itu. Itu dibilang. Oh tapi sekarang nggak boleh ini operasi ke umur gini gitu. Dokter Bowie di ujung pala, malah saya ajak ke Jakarta. Marah dokter di Jakarta, kok begitu dokter di daerah ini bisa itu orang umur setahun pun boleh gitu. Iya. Gitu, terlambat kita. Terlambat ya. Iya, gitu. Capek mungkin anak saya ajak terbang dari Ujung Pandang Makassar ya, ke Jakarta, dari Jakarta gitu di harapan kita gitu. Oh. Gitu. Tapi kalau secara kepercayaan kita Bali juga gini, karena anak saya itu lahirnya harinya sama, mukanya sama dengan saya. Terus itu kenapa Pak kalau gitu? Kalau begitu katanya, kalau orang Jawa pun juga bilang harus dijual. Oh iya, tahu dengar. Nah, gitu. Jual secara adaptasi ya. Adaptasi ya. Dijual sama kakaknya, Iya, apa nanti iya, dibeli lagi, ditebus lagi. Iya ya, gitu. kebetulan dengar ya kalau Begitu. kamu begitu. Ya? Itu mbah-mbah orang Jawa ngasih tahu saya di Makassar. Nah ini anak gini, anak jual aja. Saya nggak ngerti, saya itu pikiran saya gitu loh. Nah sudah itu di Jakarta begitu meninggal saya dikasih tahu juga di Bali begitu. Ya sudah akhirnya saya pasrahin, sudah jangan mereka begitu. Gitu. Itu ceritanya di situ Pak. Sekarang udah itu jalan. Pak kalau kerja di sampai dengan Multifinance itu jabatan terakhir Bapak di Multifinance jadinya apa? Jadi dirut. Oh jadi dirut Pak ya? Jadi dirut, iya. Jadi begitu buat Bapak pimpin Bapak jadi dirut? Jadi dirut saya disuruh. Berapa lama Pak jadi dirut Pak? 14 tahun. Waduh ini kayak masak mobil berapa kali pemilu? 3 kali pemilu ini berarti. Iya, 14 tahun itu jadi pun dirut. 14 tahun itu saya mohon mengundurkan diri. Nggak dari tahun 2010 saya mohon mengundurkan diri. Jadi dirut tidak ada yang mau ganti. Dan bos saya bilang jangan deh. Nah, kalau kamu kurang gaji saya tambah gitu. Saya gaji berapa supaya jangan nanti saya. Kok bisa selama itu Pak jadi dirut Pak 14 tahun Pak? Itu dah makanya Departemen Keuangan bertanya. Iya. Kamu pasti punya saham di situ Iya. gitu saya. Enggak Pak, kamu Pak lihat di aktonya saya bilang gitu. Kamu mungkin ada hubungan keluarga dengan pemiliknya? Enggak, saya bilang. Kok baik banget dia gitu. Ya begitu keadaannya gitu. Yang penting kan saya selalu kewajiban saya setiap tahunnya saya ngomong, Pak sekarang nanti tahun depan ini berapa target saya? Itu kita negosiasi. Oh ini kamu dapat. Kira-kira kamu mau berapa gitu? Kita dibalik. Ya negosiasi terus. Oh, kita dibalik gitu. Enggak sih kalau mau saya sih serendah-rendahnya Pak. Saya bilang gitu. Target serendah-rendah ya? Iya, saya bilang gitu. Ya nanti kamu lihat tingkatin sekian persen dari tahun ini gitu. Jadi jabatan sampai dirut total Pak dari mulai kerja sampai jadi dirut terakhir itu berapa tahun Pak? Berapa puluh tahun Pak Bapak kerja di bidang bank ini? Oh jadi dirut saya mulai tahun 2000. Dari mulai kerja Pak dari mulai 29 tahun. Iya. Dari mulai kerja di bank 29 tahun Pak ya? Iya. Sampai umur berapa Bapak akhirnya selesai di bank di Multifinance? Di Multifinance umur tahun 2013 itu saya lahir 56. 2013 bulan November selesai 96 7 57 kurang 2 30 berarti hampir 20 sampai 30 tahun Pak. Iya 57 mulai waktu itu. Sudah selama itu Bapak kerja nih. Iya. Sekarang kan tadi saya udah bilang ke Random People kalau Bapak ini adalah owner dari Batik Bali Lestari. Iya. Kenapa Pak dengan segala kemewahan nih kasar gitu ya. Udah kalau kita bilang di usia 57 udah punya pekerjaan, udah punya aset ya gitu ya. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba mungkin kita mau dengerin. Kenapa Bapak memutuskan untuk menjadi pengusaha lah kita Bali Lestari. Bali Lestari. Kenapa tuh Pak? Karena prinsip saya gini Pak. Jadi kita pada saat jadi karyawan itu kita sudah cukup rasanya. Kedua, apa sih kita cari dalam hidup ini? Kita supaya bisa berbuat demi orang lain. Itu pikiran saya. Dan kedua, kebetulan juga istri saya senang di bidang dagang. Padahal ini batik ini saya kelola dari tahun 97. Jauh. Jadi sebelum keluar dari Multifinance, saya sudah kelola batik ini. Yang kelola istri saya sama adiknya. Nah, saya bantu di bidang keuangan saja.
Kenapa kok tiba-tiba istri dikasih bisnis ini apa kan kalau dibilang kan ya istri udah suaminya udah cukup nih. Kenapa Bapak kasih istri untuk berbisnis waktu itu? Itulah yang tidak bisa saya bendung dia. Sampai dia terus mau buka toko. Memang keinginan istri untuk usaha. Supaya punya toko kecil, bersih, bagus, sembako lah gitu. Atau dia butuh kesibukan mungkin. Ya itulah begitu, karena dia tidak ada anak waktu itu. Dan setelah itu, saya beliin ruko dia di Jakarta, di Ciputat, di pasar Cimanggis Ciputat. Tapi saya selalu pengaruhin dia. Kalau ibu buka toko di situ, ibu buka toko, ibu harus tunggu. Kalau orang lain, uang itu hilang. Ibu harus tunggu, walaupun orang lain melayanin. Di lacinya itu harus ibu, saya bilang gitu. Istilah kasirnya. Kasirnya, gitu. Dan udah itu saya bilang, ibu kan berdiri di situ. Bau suasana pasar lah, bau terasi, bau bawang putih gitu. Saya dari kantor pakai dasi masih harum. Nah gitu kan. Nah, siapa tahu nanti lain pikiran saya, siapa tahu jawab saya bilang gitu. Tapi ini nakut-nakutin istri. Iya, nakut-nakutin istri gitu loh. Akhirnya toko itu udah pernah dibuka. Udah dibeli, belum sempat operasional. Udah pernah dibuka oleh dia. Gitu. Jadi beli dianggurin aja karena yang makan itu juga nih. Segitu ya, gitu. Nah, sudah itu kan suatu ketika saya main ke rumah saudara, teman saudara. Ya karena dia sudah mau pensiun, mau pulang ke Bali. Saya tanya, itu outletnya di Pasaraya diapain? Beli, saya bilang gitu, kakak itu. Diapain gitu? Saya mau tutup aja gitu. Kenapa ditutup? Saya bilang gitu. Ya saya mau pulang ke Bali, biarin lah gitu. Anak-anak tidak ada yang mau. Anak-anaknya tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau ngelola gitu loh. Nah itu saya bilang. Akhirnya saya berpikir, ada duitnya nggak itu? Gitu saya bilang. Ada duitnya itu beli. Udah dia ceritain. Kalau tidak ada duitnya, satu keponakan kamu tamat di Australia. S1, sekarang cari S2 di situ. Kedua, tamatan di UI. Ketiga, tamatan di Perbanas. Nah, semuanya sekarang sudah kerja juga di perusahaan asing semua. Nah, dari mana saya dapat duit? Saya pegawai kecil di perindustrian. Nah, kalau tidak itu, satu saya punya rumah di Pejompongan, satu punya rumah di Kalibata, satu tanah di Sawangan ada 700 meter, rumah satu di Bali di Kuta. Saya mau pensiun, mau ke Kuta. Nanti saya deposito saya sudah punya juga 500 juta. Itu dia. Dia pengen hidup tenang, bikin apa-apa. Iya, pensiun mau Kuta gitu. Udah pensiun saya dapat. Nah, saya itu aja nih. Itu waktu itu berapa outletnya, Pak? Apanya? Tempat itu. Outletnya 5. Itu 5 aja udah cukup lah ya gede uangnya. Pasaraya jangan salah loh. Baru uang di situ. Ini Pasaraya yang kemarin habis direnovasi ya? Waktu zaman dulu ya? 1000. Oh, 1000. Oh, itu luar biasa. Zaman itulah, waktu Latif masih jaya itu. Nah, dia sebenarnya menggaruk uang dari situ, Pak. Saya baju kartun itu modalnya hanya 23.000, Pak. Sudah jadi baju. Saya dijual oleh kakak saya 95. Kan saya lanjutin itu. Iya. Dipanggil saya oleh Latif. Pak Made ya? Iya. Pak Made punya batik belinas? Iya, Pak. Itu kenapa jual barang cuma 95.000? Waktu zaman itu, Pak. Iya. Oh, sudah maksud Pak gimana? Naikin harganya 125 gitu. Pak, ini sudah untung, Pak. Naikin gitu. Bila perlu 150. Ini baju ini batik kamu nih. Dibilang itu saya pelatih. Batik kamu. Jahitan kamu bagus. Itu dibilangin. Itu ya gitu ya. Nah, di situ saya naikin memang. Zaman itu kartunnya per yard harganya 2.300, Pak. Iya. Ongkos nyait 1.000. Ongkos jahitnya? Iya, zaman itu. Itu kita jual 95 kan? Berapa kali lipat tuh, Pak? Singkat kata Bapak udah beli lah dari kakak. Ya sudah itu dibilang, saya bilang, ya kamu lanjutin ya. Oh jangan, saya bilang gitu. Iya. Walaupun saya tidak punya uang, ya, hitung-hitungan lah gitu. Dihitung oleh kakak saya.
harganya 127 juta 500 harganya. Saya tidak punya uang segini. Saya bilang gitu ke dia, saya ingin coba dulu gitu. Ya nanti boleh berapapun nanti cicil lah gitu. Begitu saya pegang 2 bulan, lebaran Pak. Iya. Lebaran. Orang minta barang, begini ya, cocok barang. Bapak berarti kan basically nggak ada sama sekali ya di bidang garment ya? Nggak ada. Iya kan, tidak ngerti saya. Iya makanya kan Bapak mungkin tadi Bapak bilang lebaran kaget kan? Iya, lebaran kaget saya. Ada satu toko namanya Toko Nasional, orang Padang, batik nasional orang Padang. Satu toko saya beli barangnya. Karena saya kan uang ada, saya bilang ke kakak saya belum ada gitu loh. Gitu. Saya beli satu toko untuk mengisi lebaran. Pada saat lebaran pertama itu, kita dapat jualan 125 juta zaman itu. Yang notabene harga bajunya antara itulah 95 gitu loh. Dapat uang tuh. Ya, kaget saya. Nah inilah dilanjutin oleh istri saya terus. Gitu. Nah jadi dengan demikian kita orang kan bilang sulit di jahitan kita. Akhirnya kebetulan saya punya aset ada 1 hektar luasnya di Jakarta. Oh nanti di situ kita buka garment. Gitu. Nah disitulah kita pelan-pelan perbaiki, lakukan. Memang 1-2 ada juga karyawan-karyawan nakal itu, sangat aja bersedekah itu gitu loh. Nah itu sistemnya. Tapi yang paling sulit selama membesarkan Bali Lestari di bagian mana Pak kira-kira yang paling? Jahitan Pak. Tukang jahit susah Pak. Oh sangat sulit untuk itu yang paling susah Pak. Itu karena kadang-kadang kan ya, setidaknya lah juga ada orang jenuh gitu loh Pak. Pasti aja itu ada orang jenuh begitu menghadapi gitu jahitan. Kadang-kadang dia minta seperti sekarang ini Pak. Kemarin kan COVID, padahal saya tidak menghentikan jahitan Pak. Orang yang orang yang sudah terlanjur pulang kampung susah kita tarik Pak. Syukurnya saya masih ada. Dulu kan saya tukang jahit, saya pulkan dalam satu tempat di tempat garment saya. Ada 200 lebih lah tukang jahit di situ. Kadang-kadang ribut aja mereka masalah ini kan anak-anak kata Pak tahu lah tukang jahit itu kan kadang tingkat pendidikannya kan rendah Pak. Rendah, susah. Masih pemahamannya mungkin. Iya, itu kalau kita tidak bisa berbaur di situ, bingung juga kita gitu loh. Gitu. Nah jadi saya pikir-pikir kalau begini aja terus kan pusing aja kita terus gitu. Akhirnya saya bagi Pak. Tukang jahit saya anggap dewasa, sudah lulus, kamu berdiri sendiri ya. Sistem plasma ya? Iya. Omongan Pak Arto itu saya ingat. Itu Pak Arto dulu kan sistem pertanian gitu. Ini kamu daerah inilah Ciledug. Beliin dia sewain rumah, kasih mesin jahit. Tapi mesin jahit kamu cicil ya. Yang seadanya lah. Karena dia boleh kita yang ngasih order. Iya, tapi jahitan kita aja. Nah itu berlanjut. Nah makanya sekarang yang Ciledug itu rumahnya sudah 3. Sudah bawa mobil Fortuner. Gitu, sudah kijang udah banyak ini. Cina saya ajak satu juga. Ada juga yang bodoh juga gitu loh, miskin gitu loh. Saya angkat Pak. Oh itu lebih disiplin lagi itu. Itu anaknya sekarang dokter semua. Itu. Sudah sangat sebagai keluarga. Yang satunya ada di Tasik yang saya bilang. Akhirnya itu sistem pekerjaannya semua jadi berhasil. Iya itu. Nah sekarang yang lagi saya rintis sedang ada juga di situ dekat konveksinya Matahari. Ada juga di situ. Sedang saya rintis itu. Juga itu tapi paruh. Kolot juga gitu. Berarti tadi ini mau jadi rekan juga? Rekan, sudah saya kasih mesin. Oh, udah kasih mesin ya? Iya, gitu. Tapi paling enak memang gitu Pak ya ini ya, dengan tidak ada keterikatan. Iya, Pak ya. keterikatan. Seperti misalnya yang bikin baju koko dulu kan, jangankan beli mesin Pak. Masuk rumahnya, masuk gang kecil, motor aja, susu motor aja, jauh lah gitu. Pertama saya kasih ajarin dulu, terus begitu dia bisa.
kamu nanti buka di luar ya, di pinggir jalan raya. Susah tanah itu ada Pak, sawah di tengah sawah. Itu bagus. Saya cari, saya beliin. Iya. Nanti kamu cicil, kaget dia. Kaget ya, tapi kamu harus jujur. Saya bilang gitu. Nah sekarang mesin bordir itu yang 12 mata, dia punya 4. 2 miliar saya beliin satu dulu. Dia sistem cicil. Kecil. Dari ongkos. Ongkosnya itu kan dari itu dia bayar ke kita. Iya. Yang 4 mata ada, 12 mata ada 4, yang 3 mata, yang 6 mata ada 3. Itu kan sekarang sudah apa itu sumber duit. Iya. Orang bordir ke situ, orang saya aja suruh bordir. Lagian dari bapak aja udah pasti dapat ya. Istilahnya udah pasti. Pasti. Dia punya aset juga gitu. Saya bayar setahunnya dia bikin koko itu 25 miliar. Wah. Iya. Pak, tanya nih Pak, kalau boleh omset bapak nih Pak. Kira-kira boleh kita dengar nggak? Tapi kalau kan juga nggak apa-apa. Tapi kalau lihat yang ini ya Pak gimana? Oke, kita nih Pak. Sekarang punya anggota, punya karyawan lah dengan mungkin SPG atau segala macam. Kira-kira ada berapa banyak Pak? Sekitar 1.300-an Pak. 1.300. Ya, gitu. Makanya kita seperti kemarin ini, COVID kan kita kaget. Saya tidak duga COVID akan lama Pak. Saya terus bayar full. Semua karyawan itu? SPG ini, walaupun dia di rumah. Tetap apa bayar? Bayar. Karena gini, kan ada yang juga Pak, saya kontrak rumah. Kan tidak mungkin kita, karena gini, supaya jangan nanti dia hilang, gitu loh. Karena itu aset juga Pak ya? Aset juga, karena apa? Saya pikir paling-paling 2-3 bulan aja ke sini. Iya. Sampai 4 bulan saya bayar, kok habis likuiditas. Likuiditas habis ini gitu. Iya. Saya SPG aja 2,5 M Pak. Iya. SPG aja saya bayar 2,5 M. Itu padahal kan Bapak tahu lah gaji SPG itu ya. Iya. Gitu. Nah itulah di situ. Belum yang di dalam. Yang di dalam seperti misal bagian muda kan sudah tidak kerja, tetap saya bayar, tetap saya bayar. Begitu saya dengar di Matahari Pak Iban, wah enak dong ngantor dari rumah. Saya bilang gitu Pak. Iya. Apa enak? Gaji dipotong. Gitu dia. Baru saya enggak Pak. Oh benar ya. Gitu. Makanya saya hubungin, kasih tahu Pak Joko. Kok kalau kondisinya begini, mungkin kalau terus-terusan nanti repot kita. Gimana orang muda, karunya ini kita kurangi. Saya sebenarnya dari dulu nyaranin bila perlu jangan digaji itu. Jangan digaji. Karena kan tidak kerja Pak gitu. Iya. Kasihan juga kok. Kasihan juga gitu. Saya bayar, kurangin tidak apa Pak gitu. Nah, ngerti juga kok kalau ngerti. Kondisi kan kita tahu kondisi saat itu. Ngerti kita, Pak, ngerti gitu loh. Karena perusahaan nggak punya uang, ya kalau itu pilihan yang sulit lah. Gitu. Kita nuntut juga nggak mungkin, tapi kita minta bayar full juga. Iya betul, karena kondisinya begitu gitu loh. Nah dari situlah saya akhirnya ya yang tingkat-tingkat kita yang di operasi, yang di kantoran, administrasi, ya terserah kamu jago supaya bisa ngatur likuiditasnya gitu. Tapi saya siap-siap menjual aset. Rumah saya jual 1. Perusahaan mau begitu. Ya, saya pikir gini, dulu saya beli rumah itu dari hasil ini. Sekarang karena perusahaan ini perlu, saya harus dukung. Rumah saya jual 1 di Renon Pak. Saya bilang gini lagi, tanah saya jual. Saya bilang gini, yang penting ada orang mau nawar, saya kasih. Itu. Karena kondisi juga sulit ya. Rumahnya kondisi lagi orang nggak punya rumah saya itu kan kosong dulu terus disewa oleh bule Pak. Bule yang nempatin. Begitu situasinya kemarin sebelum pandemi, entah apa dia pulang. Itu istrinya orang Batak, pulang ke negaranya dia ke Amerika. Nanti saya datang lagi gitu. Nah, kapan? Nah, dia bilang gitu, tetapi gini, saya anggap masih nyewa tapi saya bayar separuh, tapi saya pulang, saya tak tempatin barangkali setahun gitu. Dia bilang, saya nggak kasih Pak, saya nggak kasih, janganlah gitu, pokoknya kalau pulang aja, biarlah jangan dibayar kan. Gitu, akhirnya COVID, nah masa kita jual gitu. Pak,
kan kita udah cerita nih dari mulai awal terus tengah. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, kalau kira-kira menurut Bapak nih kelebihan Bapak punya batik Bali Lestari itu apa ya Pak dibandingkan kompetitor yang sejenis? Kita begini Pak, kalau di batik kita pertama kita selalu cari motif-motif baru, bikin motif baru. Kita kan ajak para pembatik apapun, kadang-kadang kan kita untuk tahun depan, nanti setelah lebaran ini, setelah lebaran, untuk tahun depan 2023, kita sudah diskusi dulu. Kita nanti bikin corak ini gimana, kita kepada supplier besar kita, kepada pabrikan. Nanti kita bikin begini kira. Nah disitulah saya memberikan masukan berdasarkan atas info dari toko. Nah dia juga nanti mengerjain gimana ini kalau gini. Sehingga Bapak punya batik itu update terus ya Pak ya? Update. Jadi kalau tahun depan kira-kira permintaannya apa? Iya, makanya begini. Kan sering ada dari toko. Wah ini laku sekali, tolong dia. Nggak bisa, saya nggak mau. Kenapa? Kalau batik itu, kalau ada orang sudah melihat dipakai, apalagi orang bawahan memakai, orang nggak mau Pak. Bapak tahu motif rangrang, motif rangrang itu kan boom dulu Pak. Orang selalu banyak pesan. Suatu ketika di kompleks saya tukang gobrakan atau barang-barang bekas itu, dia bawa gerobak, pakai batik rangrang. Entah siapa yang ngasih. Waduh, ini nanti jatuh rangrang ini. Itu pikiran saya. Benar Pak. Saya berapa ribu punya batik itu. Saya sumbangkan akhirnya waktu Gunung Merapi, Gunung Agung. Waktu Gunung Agung kan si berapa karung itu. Dia yang bawa ke situ. Ada batik, ada satu rangrang. Itu berapa ribu itu Pak. Itu rugi itu gitu loh. Nah makanya begitu, kalau batik itu kalau sudah ada, kecuali yang memakai artis. Seperti batik saya itu dipakai oleh artis Korea. Boom itu Pak. Sampai 2 kali saya repeat. Ada waktu itu Pak yang dipakai artis Korea? Ada. Karena ceritanya begini. Ada orang Bandung ngepen dengan artis Korea. Ada temannya ke Korea, dia beli batik saya dua, dikasihlah artis itu. Dipakai sama artis. Akhirnya dia mesen lagi 9. Artis itu. Begitu diupload, orang lihat, wah, boom. Orang di mana-mana. Saya tidak ngerti kenapa kok orang narik itu. Saya belum tahu anunya gitu loh. Orang terima kasih ya gitu. Nah, kedua, staf wakil presiden itu orang Makassar itu Pak Geri Wong. Dia suka pakai batik, kadang-kadang batik itu dia selalu beli batik saya. Dia ke luar negeri di istana dia pakai batik itu berfoto dia batik saya gitu. Saya hubungin cari orangnya ketemu. Bapak hubungi orang itu ya. Saya hubungi, ya saya senang pakai Bapak. Nah makanya sampai sekarang dia sebagai bintang iklan. Kayak brand ambassador jadi ya? Iya. Dia selalu pakai Pak di istana dia berfoto. Saya pakai iklan juga dia. Pak, saya pakai iklan juga. Silakan. Senang dia senang. Kemarin saya datang ke Makassar. Saya kan sampai di Makassar, saya bilang, Pak, saya dari Makassar gini-gini. Loh, kenapa telepon saya? Telepon saya ikut. Saya promosikan ke gubernur. Malu saya dengan Tapi itu promosi yang paling bagus ya Pak ya? Karena dia yang mempromosi, bukan kita. Iya. Itu. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Tapi sebelum tanya saya tanya Pak, Bapak usianya berapa sih Pak? Kok masih semangat banget ngobrolnya? Saya sudah baru 66 Pak. Pas tanggal 17 ini 66. 17 April ini. Iya. Ini masih semangatnya luar biasa Pak. Iya. Oke, Pak tadi udah cerita kita panjang lebar. Pak, harapan Bapak nih Pak untuk brand Bapak, untuk hidup Bapak, mungkin untuk apa? Kira-kira gimana? Harapan saya, prinsip saya gini lah. Pertama, pakaian itu tidak akan mungkin ditinggal oleh masyarakat. Semasi ada masyarakat, pada semasa itulah orang perlu pakaian. Kan sudah merupakan kebutuhan pokok itu. Dan kedua, ini batik Indonesia pasti butuh. Karena batik Indonesia gitu. Dan ketiga,
saya selalu katakan kepada anak-anak, siapapun nanti menjalankan ini harus tetap ada PT ini, agar kita tetap kelola secara profesional. Gitu. Tidak ada istilah ini pemilik takut, kita tidak ada, jangan, tidak boleh itu. Saya bilang gitu, karena saya lihat anak saya belum tentu dia senang di sini, belum tentu. Iya. Karena sekarang ini sudah lain-lain. Oh, berarti Bapak sekarang udah punya anak lagi ya? Itu dah anak satu. Oh, ya anak satu ya. Ya. Jadi yang tadi meninggal terus punya anak lagi. Ya, umur tahun lahir Desember 2002. Oh. Sekarang baru semester 4. Berarti sekarang udah punya anak satu ya? Iya, itu perempuan. Oh, yang sekarang perempuan? Perempuan. Yang dulu? Laki. Oh, laki. Gitu loh. Pak. Nah, jadi ini anak saya hobinya juga lain saya lihat. Gitu loh. Dia sukanya misalnya seperti ini, usaha apa namanya, Shopee. Oh, Dia, online dia suka di komputer itu. Oh, zaman anak sekarang tuh Pak. Iya, makanya saya bilang, Bapak jadul banget gitu. Iya. PT-nya. Beda generasi. Iya. Itu makanya saya bilangin begitu. Nah, siapapun nanti ngelanjutin yang penting lanjutin ini. Iya. Itu makanya sistemnya kita harus benar. Jadi siapapun yang lanjutin, ini bendera Balai Lestari harus tetap ada. Nah, gitu. Walaupun anak punya passion sendiri, Iya. tapi minimal dia kan tetap ada di situ. Iya, tetap pemegang saham Yang lah. profesional lah yang Iya, ngejalanin Pak. juga pemegang saham gitu ya. Gitu. Karena di satu sisi saya juga punya bank. Nah, kedua Punya bank juga ini Bapak nih? ada saya. Waduh, berarti nggak bisa lepas dari bank berarti? Iya, karena BPR Pak. Iya. Oh. BPR. Jadi di bank saya itu pun direksinya keduanya saya kasih saham. Oh. Ya kalau serius kerja, serius gini, saya kasih saham. Gitu. Makanya sekarang kalau saya selalu kita bilang seperti yang kebiasaan saya. Sekarang banknya di mana Pak? Di Depok, di Depok. Oh, di Depok. Iya, Di Depok. di Jawa Barat ya? Iya, di Depok, Jawa Barat. Ya setahunnya 2M saya bisa lah ngantongin. Masa nggak Pak? Makanya itu Pak. saya tidak Makanya kerja, gitu, Pak. saya tidak kerja, tidak pernah ke situ. Eh. Paling-paling ada laporan, ada Iya. panggil rapat, Eh. rapat. Oh gini bagaimana? Lihat adanya. Itu Kayak pasif income Pak jadi Pak. itulah makanya. Itu saya syukurin Pak. Alhamdulillah. Saya syukurin sehingga dengan demikian saya bisa dapat begitu. Direksinya saya kasih saham. Karena si direksi merasa memiliki juga Pak ya? Iya. Gitu, masa memiliki juga gitu. Supaya berkelanjutan lah banknya gitu. Gitu. Makanya BI, OJK bilang, yang mana sih Pak Made itu? Dia pemegang saham pun nggak pernah ada di sini. Kita meriksa nggak pernah. Iya. Benar nggak ini? Kok dilepas begini? Gitu. Karena kan saya kan selalu komunikasi juga dengan direksi apa masalahnya, gini-gini kan harus ada itu gitu loh. Nah tempo hari saya diundang oleh dia, Pak kok lepas begitu? Pak digituin saya pertanyaan pertama. Saya bukan melepas Bu, itu kan sudah ada ikatannya undang-undang OJK-nya gitu. Kalau dia berani langgar itu, terserah saya bilang gitu. Nah itu kan hukumnya 15 tahun saya bilang gitu. Bapak percaya begitu saja kan sih kan kita tetap yang namanya walaupun kita pagari tongkrongin setiap hari kan habis belum tentu Pak Ibu bisa bilang itu. Tetap aja kita tongkrongin kalau mau niatnya jalan Iya, aja. gitu. Tapi kalau mau modal percaya, dan saya pikir kalau ini cukup kuat Pak dikasih keuntungan, saham kan dia merasa yang bagian dari Iya dia. dan sampai ini juga saya bilang ini coba Bapak lihat Ibu lihat orang luar negeri banyak punya saham di Bali, hotel apa, dia Di luar negeri. Iya, dia di mana? Saya bilang gitu. Kita, wah jauh banget pemikirannya makanya gitu. Kok bisa punya pemikiran begitu? Tapi itu idaman banget tuh Pak. Kalau cerita Pak Made ini idaman nih buat kami yang bisa punya income pasif udah gak kasarnya mungkin kalau nggak kerja tuh masih ada duit gitu kan? Iya. Makanya di situlah saya backingin untuk batiknya Pak. Jadi kita setiap butuh uang kan kita ada pinjam apa kita masukin kita nggak nikmatin, kita nggak ambil karena yang lain sudah ada yang untuk konsumsi kita gitu loh. Nah itulah kalau suatu saat kita butuh apa kita ambil, cemplongin ke sini. Yang begini ini kan nopernya tinggi Pak.
Makanya di lebaran ininya kita Iya, harus iya. juga ya. Oke. Terima kasih nih Pak Made ya, Pak Made di waktunya yang mepet mau jalan lagi. Iya, terima kasih banyak Pak. Ini saya tidak janjian dengan Bapak, ngomong aja gitu. Tapi ini inspirasi Pak, terus terang memang saya udah pengen ajak Bapak karena ceritanya kan kita pernah cerita sebelumnya ini kan pernah cerita mungkin ke teman-teman. Ini inspirasi lah buat kita yang masih muda, Iya. bisa cari ilmu, bisa cari penghasilan lebih. Intinya begini Pak, usaha itu ada yang sukses jual beli mobil, sukses jual beli rumah, sukses bikin kebun, sukses bikin pertambangan. Iya. Ada macam-macam, tergantung kita. Nah sekarang kira-kira apa yang kita sukai, yang bisa kita enjoy? Kalau kita sudah enjoy rasanya, rezeki itu datang. Kalau kita paksa harus kita kejar, tidak ada. Jadi semakin kita kejar semakin dia lari. Iya. Iya. Kau kejar, aku lari. Iya. Gitu loh. Dia Iya, gitu Pak. Nah, dari situ Pak, kenapa saya bilang di mallnya enjoy? Itu seperti yang saya katakan. Jadi orang datang ke mall tidak ada orang yang susah, orang pasti senang. Kita pun juga nantinya tidak terlalu ya walaupun kalau dikatakan spread keuntungannya tipis dengan bank itu tipis gitu. Tapi ada. Iya. Mati pun nggak bisa. Kalau kita kelola yang benar, jangan macam-macam. Gitu. Nah, maka kemarin kan saya ditanya ada Pak, itu kan Bapak kok terus di batik kok terus apa kemana? Itu kan sudah pernah ruduh batiknya gimana gitu. Masa yang ruduh kita ikutin sebelah itu? Kita jangan ngikutin. Kalau udah ada contoh jelek apa kita ikutin? Iya. Saya bilang, kalau Bapak merasa begitu, coba kita lihat. Saya ajak di Cahaya itu, dan Arhadi, Batik Kris, Batik Semar, dan si Domti lagi saya empat. Saya beri saya semua tuh dulu ya. Ya, semua pindah nih. Benar. Akhirnya itu hilang. Iya. Makanya saya ketemu orang batik Semar di Banjarmasin. Pak Made ya? Iya, usah dengar namanya. Hebat Pak Made. Apanya Pak hebat? Bali Lestari hebat di mall. Tapi yang tahu batik adalah batik Semar. Gitu dia ngomong. Pak, terakhir, Bapak punya berapa sekarang outlet Pak? Kalau dihitung sih Semuanya 300-an Pak. Oh, 300 outlet? Ya. Itu luar biasa. Sehat terus ya Pak Made ya? Iya, terus, terima kasih, sukses Pak. terus, Iya. mudah-mudahan Pak Made diberkahin. Iya, terima kasih Pak. Oke, Random People, mudah-mudahan tadi kisahnya menginspirasi ya, kita banyak ambil pelajaran dari Pak Made ya, luar biasa kalau dengar ceritanya. Ya mudah-mudahan berguna buat kita semua. Salam Random People. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.